Shalom Sobat Kasih Sejati dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali di program Bincang Santai, program perbincangan yang akan membahas tentang banyak hal tentunya, yang dimana kita saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya iman kita tetap bertahan di dalam tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita lewati. Bersama saya Susan Chan, pastikan Anda menonton tayangan ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Anda. Kemudian jika Anda terberkati dengan tayangan ini, silahkan bagikan kepada yang lain. Ya, setiap orang pasti ingin bahagia, bukan? Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia? Kali ini kita akan berbincang dengan topik perbincangan kita, yaitu rahasia hidup bahagia. Bersama Bapak Pendeta Yohanes Suprayitno hadir sebagai narasumber, tentunya akan berbagi pandangan mengenai tema kita kali ini. Baik, langsung saja saya menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio SDC kali ini. Saya menyapa, Shalom Pak Yohanes. Salam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak Yohanes, ini kesibukannya hari-hari ini? Kalau hari-hari ini karena pandemi COVID-19 jadi kebanyakan di rumah sementara. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi masih tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Baik. Iya, Pak Yohanes, tema perbincangan kita kali ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua orang itu ingin hidup bahagia. Jarang sekali saya mendengar orang berkata tidak ingin hidup bahagia, bahkan hampir tidak pernah saya mendengar hal itu ya Pak Yohanes ya, betul ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Yohanes sendiri, bahagia itu seperti apa? Mungkin bisa dibagikan kepada kita semua. Ya. Baik Sobat Kasih Sejati, kebahagiaan itu tentunya selalu menjadi sebuah dambaan bagi banyak orang. Nah, hari ini kita berbincang tentang rahasia hidup bahagia itu seperti apa. Saya mengutip beberapa hal. Yang pertama, ratusan tahun yang lalu ada seorang pemikir Yunani yang bernama Stoa berkata bahwa jika mereka ingin bahagia, jika seseorang ingin bahagia, maka kebahagiaan itu diperoleh dengan cara penderitaan. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang tidak masuk akal ya, penderitaan bisa mengakibatkan kebahagiaan. Nah, Stoa juga berkata bahwa orang yang harus menderita memiliki konteks penderitaan di sini adalah berani menyiksa diri. Jadi, penyiksaan pada tingkat tertentu itu akan bisa membuat orang berbahagia. Itu menurut Stoa. Tetapi ada pemikir lain yang dari Yunani yang bernama Epikuros. Kebahagiaan adalah kenikmatan duniawi. Kebahagiaan adalah kenikmatan indrawi. Sehingga semua hal yang bisa menyenangkan tubuh, itulah yang disebut kebahagiaan. Itu menurut Epikuros. Sehingga paham ini terus berkembang. Sampai sekarang kita bisa mengenal kata hedonisme. Nah, ternyata dari dua pandangan filsuf Yunani ini, Stoa dan Epikuros, yang bisa diterima di zaman ini adalah pandangan dari Epikuros, yaitu sikap hidup hedonisme. Di mana kita bisa jumpai sekarang gaya hidup hedonisme itu adalah gaya hidup penuh hura, pesta pora, drugs, dan lain sebagainya. Yang penting itu bisa menyenangkan tubuh, maka orang akan melakukan dengan cara apapun. Nah, lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat keadaan atau perasaan senang atau tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Pertanyaan saya, ketika kita ada di bumi ini, apakah kita bisa bebas dari segala yang menyusahkan? Tentunya kan tidak mungkin. Tetapi Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat bahwa orang yang bahagia adalah orang yang memiliki perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan.
Kalau kita mau teliti, kalau kita mau masuk dalam area ini, maka kita akan dapati di dunia ini tidak ada orang yang bisa bahagia seutuhnya. Bahagianya itu adalah bahagia yang semu. Lalu bagaimana tentang kata Alkitab? Kebahagiaan menurut Alkitab, menurut firman Allah. Dalam Matius pasal 5, di situ ada khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia. Orang kenal dengan sabda bahagia. Nah, salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, ini kan tidak sesuai dengan pemikiran manusia pada umumnya. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Berbahagia yang benar itu seperti yang dikatakan Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5. Kemudian juga pada saat Tuhan Yesus sedang memberitakan kabar baik kepada banyak orang, di situ orang merasa melihat hikmat Tuhan itu begitu luar biasanya. Sehingga ada seorang perempuan berkata demikian, berbahagialah ibu yang mengandungmu dan yang menyusuimu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang ada pada saat itu, dia berkata begini, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu Lukas pasal yang ke-11 ayat 28. Kemudian Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 mencatat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Kesimpulannya adalah, menurut firman Allah, kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang melekat dalam hidup kita, seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Orang menganggap bahwa ketika aku memiliki kekayaan, maka aku bisa bahagia. Orang juga berpikir, ketika aku memiliki pangkat yang tinggi, aku juga bisa bahagia. Kalau aku memiliki segala yang ada di muka bumi ini, mungkin aku bisa bahagia. Itu pemikiran orang. Tetapi Tuhan lain. Kebahagiaan yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan itu bukan apa yang melekat dalam diri kita, seperti tadi sandang, pangan, papan, tetapi orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah, kalau
kita memiliki pengertian hal yang seperti ini, maka keadaan apapun yang kita alami di bumi ini, baik kita sekarang ini punya pangkat, punya kekayaan dan lain sebagainya, kita tidak akan memandang bahwa semuanya itu bisa membahagiakan kita. Tidak. Karena apa yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Kalau kita hanya berpikir bahwa semua kekayaan itu membuat kita bahagia, kita sedang membangun sebuah kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan ketika kita menemukan Tuhan dan hidup menurut apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Nah, karena itu dari beberapa pandangan yang ada dari pemikir Yunani, Stoa, dan juga Epikuros, serta diperbandingkan dengan kebenaran firman Allah, maka kita sekarang memilih kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan menurut Stoa, bahwa kalau mau bahagia harus menderita sampai pada tingkat tertentu, maka kita bisa menikmati kebahagiaan. Ataukah menurut Epikuros, segala apa yang dipandang secara indrawi itu menyenangkan, maka kita akan nikmati itu. Ataukah menurut firman Allah? Tapi tentunya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang paling benar pasti adalah firman Tuhan yang harus kita ikuti. Jadi menurut firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar, bukan hanya mendengar, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan? Cuma simpel sebenarnya jawabannya, yaitu hiduplah menurut firman Allah. Ya mungkin itu sebagian pemaparan tentang pengertian kebahagiaan. Baik, menarik sekali Pak ya. Tentunya kebahagiaan itu menurut pandangan masing-masing orang itu berbeda-beda ya Pak ya. Karena mungkin saya secara pribadi ya, saya menganggap ini kebahagiaan buat saya, tetapi belum tentu orang lain yang mengalami itu menjadi sebuah kebahagiaan buat dia. Jadi berbeda tentunya setiap individu, setiap orang kebahagiaan itu berbeda. Nah, kalau tadi Pak Yohanes sampaikan bahwasannya kepada kita umat percaya, tentunya kebahagiaan yang benar-benar itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan tadi ya Pak ya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Yohanes ini, bisakah dibedakan Pak, bahagia itu yang berhubungan dengan diri sendiri dengan kebahagiaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar Pak? Ya, bahagia menurut diri sendiri, berhubungan dengan diri sendiri itu adalah mampu bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian kita mengerjakan kepercayaan dari Tuhan itu dengan maksimal dan bertanggung jawab. Jadi orang yang berbahagia bagi diri sendiri adalah orang yang mampu mengucap syukur atas apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dan kita ya sebagai orang yang dianugerahi Tuhan mengerjakan anugerah Tuhan itu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian kalau bahagia untuk lingkungan sekitar, ya kita itu harus mampu berkontribusi dengan lingkungan yang ada. Artinya kita harus membawa dampak, tentunya dampaknya yang benar ya, dampak yang positif, bukan sebaliknya. Jadi di mana Tuhan tempatkan, di situ kita harus menjadi dampak, sehingga kehidupan kita ini boleh menyenangkan orang lain dan khususnya Tuhan yang disenangkan dalam hidup ini. Itu. Jadi dengan bersyukur itu kita boleh merasakan sebuah kebahagiaan secara diri kita sendiri ya Pak ya. Kemudian ketika kita hidup berdampak bagi orang lain, diri kita mengalami kebahagiaan, orang lain pun mengalami kebahagiaan. Ya, Pak, untuk bahagia itu sendiri apakah hanya, kalau menurut pandangan Pak Yohanes ini ya, apakah hanya milik orang yang banyak uang Pak? Karena mungkin kalau bisa dikatakan bahwa uang itu, dengan adanya uang kita bisa melakukan ini itu
ini itu dan itu membuat kita bahagia. Apakah menurut Pak Yohanes ini orang yang banyak uang itu bahagia itu hanya milik orang yang banyak uang sajakah, atau siapa yang layak mendapatkan kebahagiaan, Pak? Ya, kebanyakan kita juga berpikir seperti itu, bahwa orang yang bahagia adalah orang yang punya banyak uang, Ya. sehingga dia bisa beli A, kalau pengen B dia mau beli B, kalau C dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya mengamati, orang yang punya banyak uang pun ketika dia ditanya apakah dia bisa berbahagia dengan uang yang dimiliki, belum tentu. Karena memang kehidupan kita ini tidak ada sesuatu pun yang di dalam dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Ada sebuah ruang kosong dalam diri kita, dalam hidup kita ini, yang tidak bisa diisi oleh apapun yang ada dalam dunia itu. Entahkah uang, entahkah kekayaan, entahkah macam apapun. Dan ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, sumber kebahagiaan itu sendiri. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya milik orang-orang tertentu saja, semua orang berhak untuk bahagia. Baik, tentunya berarti uang bukan sumber dari kebahagiaan ya, Pak ya. Bukan. Karena pada saat uang kita habis, uang kita lenyap, ya, kebahagiaan kita hilang. betul. Ya, seperti yang Pak Yohanes sampaikan tadi, sekalipun kita banyak uang bisa membeli ini itu, tetapi ada sebuah perasaan tidak bahagia pun itu mungkin terjadi ya, Mungkin Pak ya? terjadi dan bisa terjadi. Baik. Kemudian siapakah yang layak untuk bahagia? Tentunya kita semua layak Ya, untuk bahagia betul. ya, Pak ya. Ya, apakah bahagia itu anugerah dari Tuhan, Pak, atau kita bisa menciptakannya sendiri? Gimana, Pak? Ya, pasti kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan kebahagiaan. Kalaupun dia bisa menciptakan kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang sementara. Hari ini dia bisa bahagia, tapi belum tentu besok juga dia bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu ya memang bersumber dari Tuhan, dan hanya Tuhan sendirilah yang bisa memberikan kebahagiaan. Dan itu memang anugerah. Baik. Ya, kalau kita tadi sudah berbincang di awal juga, Pak, definisi dari bahagia itu sendiri berbeda-beda kan setiap individu ya, Iya. Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana tolak ukur dari kebahagiaan itu sendiri, Pak? Saya berkata begini ya, kalau kita pengen bahagia, tolak ukurnya cuma satu, jangan punya banyak keinginan. Oh, Karena apa? Keinginan itulah yang membuat orang tidak bisa berbahagia. Yakobus mencatat begini, kenapa kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan? Karena hatimu itu syarat dengan berbagai keinginan. Kalau keinginan satu tidak dipenuhi, muncul keinginan yang lain. Nah, keinginan yang lain tidak bisa dipenuhi, maka dia akan melakukan berbagai cara. Entahkah cara itu yang benar atau tidak, dia lakukan supaya apa? Keinginannya bisa terpenuhi, tercapai. Makanya kalau kita ingin bahagia, tolak ukurnya cuma satu, jangan punya banyak keinginan. Saya ingat salah seorang politikus Inggris dan juga seorang pendeta yang sudah meninggal, namanya Joseph Barteton. Di dalam di makamnya itu, di batu nisannya tertulis sebuah tulisan yang sangat bagus. Batu nisannya tidak dibangun dari marmer atau batu-batu yang indah, tidak. Tapi di situ ada sebuah tulisan yang sangat luar biasa yang berkata begini, kekayaanku bukannya banyak hartaku, melainkan karena sedikit keinginanku. Kalau keinginanku banyak, seberapapun aku kaya, maka aku pasti akan merasa kurang. Tetapi ketika aku tidak punya keinginan, dan keinginanku cuma satu, hanya untuk menyenangkan Tuhan, apapun yang aku miliki, aku bisa bersyukur dan bisa bahagia di sana. ya baik. Dapat disimpulkan berarti kebahagiaan sejati itu ketika kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya, Ya. Pak ya. Kalau kita punya banyak keinginan, ketika keinginan itu tidak tercapai, kita akhirnya tidak bahagia. Ya, Baik. itulah manusia. Iya betul. Tidak pernah merasa puas. Tidak ya, pernah Pak ya. merasa puas. Baik Pak Yohanes, yang terakhir ini mungkin bisa bagikan kepada kita semua tips-tips supaya kita ini bisa memiliki atau merasakan sebuah kebahagiaan yang sejati itu, Pak. Ya, baik sobat kasih yang sejati.
ada beberapa tips yang tentunya tips ini sudah sering kita dengar, tetapi kita tidak pernah untuk melakukannya. Yang pertama, kalau kita mau menikmati kebahagiaan yang sejati, pertama tadi, jangan punya banyak keinginan. Keinginan kita cuma satu, menyenangkan Tuhan saja. Dan yang kedua, mari kita menikmati semua apa yang Tuhan sudah beri kepada kita, dan kita mampu bersyukur di sana. Karena dalam ucapan syukur itu ada sebuah rahasia kekuatan iman yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, lakukanlah itu. Kalau itu kebenaran firman Tuhan, disitulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan, membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itu, kebahagiaan adalah milik semua orang, dan kita semua berhak untuk menikmati kebahagiaan itu. Syaratnya, sekarang saudara dimanapun Anda berada, sobat kasih sejati, kalau mungkin hari ini hidupmu tidak bahagia, engkau sudah punya banyak hal, engkau sudah punya kedudukan, engkau sudah punya pangkat, dan serasa apa yang ada dalam dunia ini sudah menjadi milikmu, tapi engkau tidak bisa bahagia. Hari ini, kabar yang paling indah yang bisa saudara nikmati lewat bincang santai, satu, sekarang terimalah Yesus Tuhan dalam hidupmu dan jadikan Dia yang berotoritas dalam kehidupanmu, maka Tuhan Yesus yang sumber kebahagiaan itulah yang akan memimpin hidupmu, dan pasti dalam segala masa kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Amin. Puji Amin. Tuhan. Luar biasa perbincangan kita kali ini, tentunya semakin memberikan kita sebuah pandangan yang baru atau membuka wawasan kita bagaimana kita bisa memiliki sebuah kebahagiaan yang sejati itu ya Pak ya tentunya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, mungkin belajar dalam firman Tuhan ya Pak ya. Karena di dalam firman Tuhan banyak sekali ucapan-ucapan bahagia seperti yang Pak Yohanes sampaikan tadi. Baik, tanpa terasa Pak Yohanes, di akhir kebersamaan kita kali ini mungkin sebenarnya sangat menarik perbincangan kita, tetapi sayangnya waktu yang membatasi kita. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada sobat kasih sejati semua untuk mengingatkan kita semua. Ya, baik sobat kasih sejati. Satu closing statement yang saya sampaikan adalah jangan lupa bahagia. Dan bahagia itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, sumber kebahagiaan itu. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yohanes untuk kehadirannya. Ya, sama-sama. Mungkin di lain waktu bisa hadir kembali berbagi bersama kita semua. Dan ya, sobat kasih sejati, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Sekali lagi untuk Anda semua, jika Anda terberkati dengan tayangan ini, silahkan bagikan kepada yang lain. Satu pesan singkat saya juga menutup kebersamaan kita di kesempatan kali ini, seperti yang Pak Yohanes tadi juga sampaikan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.